Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal furqana tibyanan likulli syai' wa hudan wa mau'izatan lil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa sallallahu wa sallam alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Kepada yang mulia yang kami hargai, sangat kami cintai, Bapak Kepala Kantor Urusan Agama yang sempat hadir, para tokoh masyarakat, tokoh agama, teman-teman dai, pimpinan pondok pesantren yang sempat hadir, kepada jamaah para kaum muslimin dan muslimat dari berbagai kampung, daerah. Dengan ini saya lebih awal bermohon kepada Allah, barakallahu lakum, semoga Allah memberkati kalian. Bapak Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujul Loeh, sebagai satu bentuk kesyukuran yang tiada terhingga, insyaallah Ujul Loeh insyaallah dengan izin Allah kemudian ke depan akan membawa nama baik Kabupaten Bulukumba yang selama ini hanya dikenal dengan istilah Panrita Lopi. Semoga ke depan Bulukumba akan menjadi Panrita Al-Quran. Itu harapan kita, Bapak Ibu hadirin hadirat yang mulia. Saya terkesan melihat kalimat singkat yang ada di belakang saya dengan sangat sederhana. Di situ saya lihat anjuran, himbauan mengatakan jadilah manusia Quran. Nah, Bapak Ibu, ini kalimat sederhana tapi penuh makna, penuh isi dan arti, padat dengan nilai-nilai kebaikan. Jadi manusia Quran. Kita diajak, kita disuruh bagaimana hidup kita ini selalu dengan Quran. Hari ini acaranya acara kesyukuran dengan tampilnya anak kita menjadi penghafal Quran yang jumlahnya di atas 10 tadi, sangat membahagiakan kita. Sedikit saja sebagai satu contoh, satu bagian gambaran. Umar bin Khattab saja ketika menyelesaikan hafalannya surah Al-Baqarah, Umar bin Khattab. Siapa itu Umar? Iya, mertua Nabi Muhammad, khalifah Nabi Muhammad. Umar bin Khattab dalam riwayat kehidupannya ketika menyelesaikan hafalannya surah Al-Baqarah saja, dia menyembelih seekor Al-Baqarah, surah Al-Baqarah tadi. Itu satu bentuk penggambaran betapa gembiranya, betapa bahagianya orang-orang yang beriman di masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga ketika Umar menemukan orang yang sudah hafal surah Al-Baqarah dengan surah Ali Imran, itu diberikan penghargaan khusus untuk jangan diare-are. Orang bilang, bagaimana kita memberi nasihat, titip pesan kepada anak-anakku semua yang telah khatam, kepada anakku dan kepada teman-teman guru yang juga sudah lama khatam.
Baik, kita dengan ini bicara dengan Al-Quran. Menurut Allah lah, menurut Allah Subhanahu wa ta'ala. Menurut Allah dengan firman-Nya, dengan ayatnya, bahwa Al-Quran itu mudah. Itu menurut Allah. Quran itu mudah bisa dihafal. Quran itu sangat-sangat mengasyikkan untuk diamalkan. Quran itu harmoni. Sangat. Nah, kita bacakan dulu salah satu firman Allah yang adik-adikku semua, anakku semua, kita semua bisa cari dalam surah Fussilat itu. Minasyaitan. Walaqad al-mudakkir. Kata Allah, sungguh kami telah memudahkan Al-Quran itu untuk menjadi az-zikr. Zikr itu peringatan, nasihat, untuk diingat, untuk disampaikan, untuk dihafal. Itu kata Allah. Fahal mim mudakkir, ada ambil peringatan itu. Alhamdulillah ada. Kita ini termasuk orang yang menerima itu. Kita terima ini. Kita sambut ini. Sehingga kita jadikan Quran itu sebagai salah satu daripada target pencapaian. Kalau tadi dari pengasuh pondok ini mengatakan tidak diterima kalau tidak siap menghafal Al-Quran. Iya. Kita dengan prinsip keyakinan dasar, Quran itu insya Allah bisa dihafal. Bisa dihafal. Enak Quran itu dihafal. Mengasyikkan, memang luar biasa Quran itu. Quran itu ketemu betul dengan irama, ritme batin dan perasaan manusia. Dibaca dengan kalimat yang sederhana, kadang di lagu dengan irama yang sederhana. Sampai pun Nabi mengatakan zayyinu bi aswatikum. Hiasi itu Quran. Indahkan Quran itu dengan suaramu. Quran itu kau baca dengan baik. Ya sudah, dipahamilah itu semua. Yakin bisa. Dari sejumlah data yang sudah diketahui oleh dunia internasional, bahwa kitab yang paling banyak dihafal oleh manusia di bumi ini ialah Al-Quran. Ialah Al-Quran. Selain dari Al-Quran, dari kitab manapun, apa itu kitab samawi, kitab agama, kitab dari langit, atau kitab buatan ciptaan manusia, bentuknya berupa perundang-undangan dan sebagainya, itu tidak terhafal. Itu hanya tertulis dan dibaca dalam bentuk teks ketika ada acara. Tapi Quran itu dihafal oleh jutaan manusia di dunia. Itu bisa dihafal. Itu dihafal oleh jutaan manusia di dunia. Dengan jumlah juz seperti yang kita pahami itu. Dengan jumlah surah, dengan jumlah ayat, ya sudahlah, kita tidak ke situ lagi. Kita akuilah Quran itu bisa karena dia kata Allah, yassarna, kami mudahkan. Kami mudahkan kata Allah. Nah, Allah buka peluang. Jangan kita yang menutup diri, pura-pura tidak bisa. Jangan kita yang buat-buat alasan pura-pura tidak bisa. Karena Allah katakan bisa.
Jangan dalam hidup ini terjadi seperti yang Nabi gambarkan. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi dari Ibnu Abbas, ada hadis Nabi mengatakan, innalladzi laisa fi jawfi syai'un minal Qur'an kal baitil kharib. Orang yang tidak ada sama sekali yang tinggal di dadanya, orang yang tidak ada sekali tinggal hafalan Quran di rongga dadanya, biar sedikit, Nabi itu katakan kal baitil kharib, seperti rumah yang roboh. Wah, kalau namanya rumah roboh, bahaya itu, menakutkan itu, mengerikan itu. Nabi katakan seperti itu, orang yang tidak ada Al-Quran dalam rongga dadanya sedikit pun, mau nagagak apa ayat apa kamasih. Sama dengan negara, seperti rumah yang roboh, menakutkan itu. Jadi sudah kita paham, karena itu semua adalah ucapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau namanya ucapan Nabi itu adalah tutur kepastian, namanya pasti. Lalu kemudian kita terus belajar mendekatkan pemahaman kita. Lalu ngajilah, kita menghafal apa yang kita, apalah yang dapat perhatian kita di sini, dan apa yang bisa membuat kita gembira lagi, membuat kita semakin gairah, semakin semangat. Agak kira-kira wad di patarak kair sumang ena pede mences semangat tamak kapala. Kalau ini kita ikut, kita harus banyak melihat keterangannya Nabi. Banyak melihat keterangannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi buat jaminan. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam Sahih Muslim itu dijelaskan oleh Nabi. Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah, tidak kumpul satu kaum, tidak berkumpul, bertemu, duduk bersama satu kelompok di satu bait, satu rumah, itu baitillah. Rumah maksudnya masjid. Kan kita hafal itu, kita hafal semua. Masjid itu diistilahkan dalam agama itu rumah Allah. Kalau dikata rumah Allah, rumah terhormat. Kalau ada orang, kata Nabi, orang kumpul-kumpul di masjid, di sana itu yatluna kitab Allah, dia baca itu Quran. Wa yatadarasunahu, dia saling belajar, ajar mengajarlah istilah kita. Dia di sana dia belajar Al-Quran. Kata Nabi Muhammad, kalau itu terjadi, itu nazalat alaihi sakinah, turun ketenangan, tenang orang. Wa ghasyathumur rahmah, diliputi rahmat. Wa khaffathumul malaika, dilingkari, dipagari oleh malaikat. Luar biasa, dipagari oleh malaikat. Wa dzakarahumullahu fi man indahu, dia disebut-sebut oleh Allah pada malaikat yang ada di sisi Allah. Nama kita terangkat ke langit. Nama kita naik membubung ke langit. Min riyasat ta'ri onrum matan renon roye, istilahnya alam malakut, tempat di mana malaikat berkampung. Nama kita disebut-sebut oleh Allah di sana. Itu apalagi kita cari-cari ketenaran, apalagi yang lebih hebat dari itu, kalau nama kita sudah diumumkan oleh Allah di tengah-tengah para malaikat. Itu sebabnya maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam memberikan penghargaan kepada para penghafal Al-Quran, Nabi itu ketika hendak memberangkatkan satu rombongan untuk satu urusan perjalanan apapun yang Nabi mau, ketika rombongan itu hendak diberangkatkan, Nabi seleksi dari semua peserta yang akan berangkat. Seleksinya apa? Siapa di sini yang paling hafal surah Al-Baqarah?
ternyata yang menghafal surah Al-Baqarah pada waktu itu dalam satu waktu adalah orang yang usianya masih terlalu muda. Tapi dia hafal surah Al-Baqarah. Nabi kata, saya angkat engkau menjadi kepala atau ketua rombongan karena hafalanmu sudah menghafal surah Al-Baqarah. Tak sembarang Nabi angkat ketua. Orang yang mau diangkat menjadi ketua rombongan dalam satu perjalanan saja Nabi pilih siapa yang hafal surah, siapa yang hafal Al-Quran. Itu seleksinya Nabi kalau mengangkat orang-orang yang mau diberikan amanah. Begitu Nabi, begitu yang Nabi lakukan. Ketika Nabi hendak melakukan safari dakwah besar-besaran, itu Nabi pilih mana penghafal Quran. Sehingga tersebut dalam sejarah ketika Nabi mengutus para hufaz, para penghafal, itu dalam jumlahnya yang 70 orang dalam catatan sejarah, itu sahabat pilihan yang hafal Quran. 70 orang kirim oleh Nabi untuk istilah kita sekarang safari dakwah. Di tengah jalan yang 70 orang ini dicegat oleh musuh, semua dihabisi, mati 70 orang, dibunuh di tengah jalan. Penghafal Quran dibunuh 70 orang. Terjadi di Bi'rul Ma'unah. Sadarkah kita apa yang Nabi perlihatkan sebagai bentuk kesedihan dengan terbunuhnya penghafal Quran 70 orang dihadang di tengah jalan oleh orang kafir? Nabi lakukan kunut nazilah tersebut. Awal mula cerita munculnya bicara kunut dalam ilmu fikih ini gara-gara penghafal Quran itu dibunuh. Adapun tentang kunut subuh dan seterusnya itu bukan medannya untuk saya bicarakan di sini. Saya hanya mengangkat pengertian kita. Mula-mula terjadinya istilah kunut dalam Islam ini karena Nabi bersedih atas terbunuhnya 70 penghafal Al-Quran. Terjadi lagi perang Yamamah, kemudian angkatan perang untuk menghadapi kaum murtadin, golongan murtad di zaman Abu Bakar As-Siddiq. Mati lagi 70 penghafal Quran. Kenapa selalu penghafal Quran mati? Karena penghafal Quran itu yang paling cinta surga. Dia tahu persis itu indahnya surga menurut Al-Quran. 70 lagi yang korban di perang Yamamah di masa pemerintahan Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Sehingga terjadilah pertemuan besar-besaran di kalangan orang-orang senior, di kalangan sahabat. Bagaimana ini sebentar? Habis ini penghafal Quran ini. Kita buatlah Quran ini, kita susun sedemikian rupa. Bagaimana supaya Quran ini kita buat mushafkan itu. Dulu kan di masa Nabi itu setengah abad lamanya Nabi dengan teman-teman itu, dengan jamaah. Itu mengaji dengan tidak seperti kita. Orang mengaji ya menurut yang dia hafal, susunan-susunan surah menurut dia hafal. Kita sekarang menghafal, membaca dari Al-Fatihah sampai ke A'udzubillahi binas. Sesungguhnya susunan ayat Al-Quran yang kita sebut dengan istilah 30 juz dengan 114 surah. Istilah juz ini kan tidak ada di masa Nabi. Pembagian istilah juz itu di kalangan sahabat kemudian, dari tabi'in kemudian. Dibagi seperti itu. Yang nama ada di masa Nabi itu adalah surah. Sehingga ada sahabat yang menghafal Quran menurut susunan surah yang turun kepada Nabi. Tidak seperti kita, Alhamdulillah dulu, Al-Baqarah dulu, tidak. Sekarang mushaf Quran yang 30 juz yang kita baca sekarang itu adalah urdul akhirah, setoran terakhirnya Nabi, hafalan 30 juz kepada malaikat Jibril. Setoran terakhir hafalan Nabi kepada malaikat Jibril yang 30 juz kita istilahkan ini, itu seperti yang sekarang ini, Al-Fatihah, Al-Baqarah, Al-Imran, An-Nisa, Al-Ma'idah dan seterusnya. Ini bentuk setorannya Nabi, setoran terakhir Nabi kepada malaikat Jibril. Ya, seperti itu. Nah, kita lanjut sedikit. Bahwa Quran itu, Nabi itu ketika memberikan penghargaan kepada umat, selalu beliau melihat kepada nilai-nilai Qurannya. Korban para syuhada di perang Uhud, mayat-mayat para syuhada di medan Uhud,
Karena kita tahu dalam sejarah Uhud itu banyak menelan korban para kaum muslimin. Banyak korban, banyak tewas. Ketika lubang digali, karena tidak mungkin dilobang satu persatu dengan yang korban sekian jumlahnya. Itu dilobang, buat lubang kubur, diturunkan beberapa mayat satu lubang. Ketika Nabi hendak menurunkan mayat ke dalam kubur, Nabi bertanya kepada kaum muslimin yang ada, tolong tunjukkan saya, siapa di antara kalian yang tahu di antara mayat-mayat ini siapa yang paling banyak hafalan Qur'annya? Kalau ditunjuk, ini ya Rasul. Nabi ambil dan angkat orang itu, Nabi masukkan orang itu ke liang lahat yang paling dalam dan pertama. Itu bentuk penghargaan Nabi. Kalau Nabi hendak menanam mayat, dia pilih dulu, dia tanya dulu mana yang paling banyak hafalannya, itu yang Nabi masukkan ke liang lahat. Itu bentuk penghargaannya Nabi kepada penghafal Al-Quran. Itu salah satu dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam kehidupan bermasyarakat, Nabi angkat lagi nilai dan penghargaan penghafal Quran. Lalu Nabi katakan, ya ummal qaum aqra'uhum lil Quran. Yang mengimami orang banyak itu ialah yang paling banyak hafalan Quran. Yang paling banyak hafalan Quran itu yang paling sopan dikatakan sebagai imam kita. Kita tidak. Kadang kita tidak seperti itu. Sesungguhnya dengan jujur sesuai dengan nilai-nilai hukum, madaco ipas sempajam bere jamae nareko meloki na imangi pak kepala Quran. Madaco arogan itu. Kalau ada orang yang menyingkirkan penghafal Quran dalam salat berjamaah padahal dia tahu bahwa dia itu penghafal Quran. Dia tahu. Umar bin Khattab hafal Quran saja, tidak mau jadi imam kalau Abu Bakar ada. Kenapa? Karena Abu Bakar lebih duluan hafal Quran daripada dia. Itu bentuk penghargaan. Bukan tidak sah salat, tapi kau disemui maka engkau kepala Quran di munri aja tena lupa. Bereki penghargaan cek dek. Supaya kita buktikan itu. Aqra'uhum lil Quran ialah orang yang paling banyak membaca Al-Quran. Itulah Nabi mau. Begitu maunya Nabi kepada kita. Lalu apa lagi? Kita perlu melihat kehidupan ini dari sisi adanya musuh. Hidup ini beragama itu punya musuh. Musuhnya siapa? Orang kafir. Salah itu kepada tak selengau di balik si musuh. Salah, sangat salah. Kalau gara-gara dia NU kita Muhammadiyah lantas kita mau bermusuhan, salah, sangat salah. Sangat keliru kita. Gara-gara dia mazhab Syafi'i kita Maliki, kita Hambali dan sebagainya, sangat salah, sangat salah. Musuh kita yang orang kafir. Itu musuh kita. Itu musuh permanen namanya. Tidak akan habis itu. Terus sampai dunia kiamat. Kalau namanya kafir, apa yang ditakuti? Apa yang ditakuti oleh orang kafir kepada kita yang Islam ini? Yang ditakuti oleh orang kafir sejak di masa Nabi sampai sekarang kepada orang Islam ini ialah Qur'annya. Qur'annya itu. Quran. Coba buka surah Al-Qamar. Wa qala alladhina kafaru la tasma'u li hadzal Qur'an. Orang kafir bilang, Allah yang kasih tahu Nabi. Ada itu kata-katanya orang kafir Muhammad. Meskipun kita tidak dengar, tapi Allah katakan. Ada itu yang dikatakan oleh orang kafir. Apa ucapannya orang kafir kepada teman-temannya? La tasma'u li hadzal Qur'an. Jangan kamu mendengar-dengar Quran ini selalu dibaca. Jangan-jangan. Walgau fihi. Kacaukan dia, sabotase dia, hiruk pikukkan dia supaya dia jangan orang selalu mengaji. Itu kafir kata Allah. Orang kafir bilang jangan suka dengar Quran dibaca. Kalau ada orang yang selalu baca Quran, kalau ada sekolah selalu Quran, kalau ada pesantren selalu Quran, kacaukan dia. Hati-hati ki ini selenge aja mas sekolah pesantren pakai kepala Quran lo diganggu mencari kafir gitu. Hati kita. Ini hadis Nabi.
Ini ayat ini. Ini ayat. Orang kafir bilang, kata Allah, la tasma'u li hadzal Qur'an walghaw fi, ganggu itu kalau orang-orang selalu mengaji. Ganggu. La'allakum taglibun, agar kau menang, katanya orang kafir. Orang kafir itu tahu persis, tidak mungkin kita bisa menang selama Al-Qur'an itu masih dipelajari oleh umatnya Nabi Muhammad. Itu sudah penyampaian Allah. Kalau kita tidak menang, bukan Allah yang salah, kita yang salah karena kita tidak sempurna dengan Quran. Saya kira begitu. Nah, itulah diantaranya. Sehingga berbagai keterangan-keterangan baik ayat maupun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah cukup menggugah kita, sudah cukup membuat kita terpancing untuk menuju kepada itu semua. Mudah-mudahan dengan itu kita selamat insyaallah. Lalu kemudian saya kedua saja. Saya ingin dengan ini menyampaikan nasihat pula kepada anakku semua dan mungkin sekali kepada teman-teman guru, kepada ustaz-ustaz yang hadir. Saya lihat banyak wajah-wajah ustaz di depan saya ini. Banyak sangat. Banyak. Begini, kita penghafal Quran itu adalah cermin. Penghafal Quran itu cermin untuk melihat bentuk dan wajah penampilan orang saleh. Itu Quran. Cermin. Sehingga kita tidak boleh labil. Tidak boleh kita kekanak-kanakan. Tidak boleh kita seperti itu. Kalau kita sudah Quran, kita sudah berakhlak Quran. Nabi itu berakhlak Quran. Aisyah istri Nabi yang sangat terhormat ini ditanya orang, kaifa kana khuluqu Rasulullah? Bagaimana akhlaknya Rasul wahai Aisyah? Qalat, berkata Aisyah, kana khuluquhul Quran. Akhlaknya Nabi itu ialah Al-Quran. Akhlaknya Nabi itu ialah Al-Quran. Maka oleh Ibnu Mas'ud, seorang penghafal Quran yang pernah membuat Nabi tertangis. Ibnu Mas'ud yang pernah menjadikan Nabi menangis sejadi-jadinya karena membacakan ayat Al-Quran di depannya Nabi. Apa kata Ibnu Mas'ud? Ibnu Mas'ud mengatakan, kita ini penghafal Al-Quran. Cermin, satu. Kita ini penghafal Al-Quran itu daya pesona. Sehingga kita yang hafal Quran itu kita harus lembut, jangan kasar. Itu kata Ibnu Mas'ud. Kita ini penghafal Quran, pemaaf, jangan pendendam. Kita ini penghafal Al-Quran, hendaknya kita selalu memperlihatkan diri sebagai orang yang terbaik dari semua yang baik. Itu Quran. Lalu bagaimana? Kata Ibnu Mas'ud, cari ciri khasnya penghafal Quran dalam dua. Pelajari ciri khasnya penghafal Quran di siang hari dan pelajari penghafal Quran di malam hari. Bagaimana ini? Begini kata, kalau mau tahu ciri khasnya penghafal Al-Quran di malam hari, pelajari di malam hari ketika orang banyak itu tidur. Ketika orang banyak itu ngorok. Kau mau ngorok mana kita wega? Bagaimana itu penghafal Quran? Yatluna kitaballahi Quran itu selalu membaca Al-Quran terutama di malam hari dan dia melakukan salat tahajud. Itu yang membedakan. Di malam hari itu yang menonjol. Di malam hari orang tidur, penghafal Quran itu bangun salat tahajud. Ini yang mana? Teman-teman guru, para ustaz, para dai-daiyah, kita semua yang sudah tua ini, yang sudah berumah tangga ini. Bagaimana kita ini? Dengan kedisiplinan akhlak kita ini. Quran itu dibaca di malam hari, kita salat tahajud, dan itu adalah bentuk perlakuan penghafal Al-Quran. Terus Ibnu Mas'ud bilang, kalau di siang hari apalagi? Ciri khasnya penghafal Quran kalau di siang hari, lihat ketika ada orang yang ketawa terkekeh-kekeh. Apa maksudnya? Kata Ibnu Mas'ud, lihat penampilan penghafal Al-Quran ketika ada orang yang ketawa berlebih-lebihan. Sadar,
penghafal Quran itu malu ketawa berlebih-lebihan. Kenapa? Inna kasratad dhahik tumitul qalb. Sungguh banyak ketawa itu mematikan hati. Mati hatinya orang yang terlalu banyak ketawanya. Ketawa bergurau boleh, tapi saatan fasa, sewaktu-waktu saja. Di Al-Quran kata Ibnu Mas'ud, penghafal Quran itu kalau di siang hari bisa kita tandai. Kalau orang mabuk-mabuk ketawa-ketawa berlebih-lebihan, dia tenang, dia diam, dia tidak sembarang ngomong, bukan kaku, bukan kasar, tapi dia tidak mau kepada yang sia-sia. Itulah Quran yang mewarnai sikap dan perilaku kepada seseorang. Apa begini anak kita nanti? Apa begitu? Insya Allah bisa. Penghafal Quran itu berwibawa. Memang karena cahaya agama lewat Quran itu terbaca bagi orang yang ikhlas dalam menghafal Al-Quran. Terus apalagi pesan-pesan Nabi kepada orang yang selalu hafal Quran? Pesan Nabi kepada kita. Alangkah, kata Nabi, sayangnya, alangkah jeleknya, jelek sekali kata Nabi kalau ada orang nasitu ayata kaita wa kaita. Itu Nabi bilang, jeleknya deh kalau ada orang bilang saya lupa ayat begini, saya lupa ayat begini, jeleknya deh. Tanda ini cerita ini panjang, ini hadis begini panjang, tapi saya ambil yang singkat-singkatnya saja. Saya khawatir dengan waktu ini. Itu orang bilang nasitu ayat kaita wa kaita, saya lupa ayat ini begini, lupa. Nabi bilang bal nusita. Yang benar kamu itu dibuat lupa. Kenapa? Haji mengulang hafalan. Kenapa? Karena kita malas mengulang, malas murajaah. Gara-gara malas kita mengulang, Nabi katakan, Nabi pesankan kita, istadzkurul Quran, ingat terus itu Quranmu. Ingat terus. Karena Nabi katakan Quran ini, Al-Quran itu asyaddu tafassilan minar rijal, min sadri rijal. Quran itu lebih gampang lepas dari ingatan, dari perasaan seseorang, lebih gampang kata Nabi. Minan na'ami bil ukul. Lebih gampang terlepas hafalan Quran dari ingatan kita daripada binatang terlepas daripada tali pengikatnya. Jadi apa maknanya? Rajin-rajin kita mengaji, mengulang-ulang terus. Jangan sampai setelah syukuran begini lalu selesai urusan sampai di sini, nanti ditanya yang dulunya 30 juz sekarang tak balik, yang tinggal juz ke-30. 29 yang hilang. Nabi mengatakan bisa li ahadihim, jeleknya bagi seseorang yang bilang nasi itu ayat, saya lupa ayat, itu jelek. Nabi bilang jangan deh. Nabi tidak mau dengar kata-kata begitu. Jangan selalu bilang kau lupa iki baca aku. Kenapa? Karena Quran itu kalau dia hilang dua hal. Pertama, tidak dicintai. Yang kedua itu memang karena kita kotor. Al-Quran itu tidak mau tinggal di otaknya, di pikirannya orang yang selalu berbuat sia-sia. Quran tidak mau dengan orang yang pemalas. Sehingga kalau nama istilah kata muraja itu, muraja ini sampai kapan? Sampai habis nyawa. Itu muraja, sampai mati orang itu muraja. Dan ketika kita membacanya, ketika kita menyebutnya, mari kita terima keterangannya Nabi untuk
orang yang membaca satu ayat. Orang yang baca Al-Quran, lagi-lagi kalau ayat Quran itu sudah dibaca dalam salat lainnya, itu malaikat melengketkan pipinya di pipi orang yang baca Quran dalam salat lain. Lengket itu, dilengketkan itu pipinya, dan tidak satu pun ayat yang diucapkan orang dalam salat lain bagi penghafal Quran kecuali itu masuk ke dalam rongganya malaikat. Masuk. Mari kita yakini sebagai satu kemuliaan kepada adik-adik, kepada anak-anakku semua, kepada kita semua. Mari kita sadari itu agar kita tidak sia-sia. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini merupakan bagian daripada curahan berkahnya Allah kepada kita semua dan kepada kita semua yang hadir. Mudah-mudahan kehadiran ini turut menjadi andil bagi kita untuk membuktikan kepada Allah bahwa saya cinta Quran. InsyaAllah inilah bentuk perlakuan yang sangat terhormat. Kita datang demi Quran. Dan terakhir kepada anakku semua, kita semua, Nabi berpesan supaya nanti kita menghafal Quran, jangan kita menjadi penghafal yang Nabi katakan rajulun yubahi, orang yang selalu mau bangga, cari tenar-tenar kehebatan. Jangan. Dua, jangan jadi penghafal Quran yastakil, yang cari makan gara-gara hafalannya. Hafalannya dijadikan alat untuk cari makanan. Dikasih boleh ambil, dikasih boleh terima, tapi jangan niatkan bahwa saya ini menghafal Quran supaya dapat penghidupan. Mari kita sadari itu. Jangan, kata Nabi. Nanti Nabi katakan, nanti Quran ini akan dibaca oleh 3 komponen manusia. 1, orang yang baca Quran, rajulu yakra'uhu yubahi. Orang yang baca Quran nanti, ada orang yang baca Quran nanti dijadikan kebanggaan, ketenaran, popularitas pribadi. Jangan kau begitu, kata Nabi. Warajulu yastakil, ada orang nanti yang baca Quran cari makan. Jangan begitu. Tapi kamu raja baca Quran, yakra'uhu lillahi ta'ala, baca Quran karena Allah Ta'ala, sehingga nanti di surga kita akan meraih kemenangan itu, dan kemenangan yang akan lebih hebat lagi setelah kita dikaruniai oleh Allah dengan surga dan tempat-tempat yang terindah, tertinggi, teratas. Karena terakhir sekali, tidak ada orang yang lebih tinggi posisi kedudukan dan rumah gedung-gedungnya di surga melebihi daripada penghafal Al-Quran. Penghafal Quran itu disuruh menaiki tingkat surga sesuai dengan naiknya tingkatan bacaan Qurannya. Mudah-mudahan demikian. InsyaAllah demikian kita sampaikan nasihat ini. Semoga bermanfaat kepada kita semua. Sekali lagi kita berharap mudah-mudahan ini diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.